Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat hari ini semoga diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada hari ini, sebelum melanjutkan pertemuan di pertemuan kedua ini, marilah kita berdoa menurut agama yang kita anut masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Pada hari ini saya akan mengingatkan kembali tentang kontrak perkuliahan kita yang setelah kita sepakati di pertemuan pertama. Yaitu yang pertama, mahasiswa harus masuk tepat waktu di dalam ruangan dan kelonggaran masuk ke kelas itu paling lambat 15 menit. Ya. Yang kedua, dosen pun harus tepat waktu di dalam ruangan. Ya. Paling lambat masuk ke ruangan itu 15 menit. Jika dalam waktu kelonggaran 15 menit dosen tidak hadir, boleh digantikan dengan perkuliahan lain, mata kuliah lain. Ya. Yang ketiga, pada saat perkuliahan berlangsung, mahasiswa tidak diperbolehkan pinjam meminjam alat tulis. Ya. Yang ketiga, mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi di dalam ruangan perkuliahan. Jika diperbolehkan oleh dosennya untuk mencari literatur perkuliahan hari ini, itu baru diperbolehkan. Ya, jelas? Jelas. Untuk absensi, tolong ditandatangani untuk di pertemuan kedua. Kedua hari ini kita akan membicarakan tentang ruang lingkup manajemen strategi. Di dalam ruang lingkup manajemen strategi itu ada 3 ruang lingkup. Yang pertama yaitu formulating. Formulating atau yang bisa disebut juga membuat strategi atau merumuskan strategi. Nah, yang kedua implementasi. Implementasi itu adalah penerapan atau pelaksanaan. Ya. Yang ketiga itu evaluasi. Evaluasi itu apa saja strategi yang telah dicapai. Evaluasi itu. Ya. Di sini kita bisa lihat ini ada proses manajemen strategi, ya, yang di dalamnya ada visi organisasi, perusahaan ataupun lembaga. Ya. Yang kedua di sini ada penetapan tujuan sebuah lembaga, perusahaan ataupun institusi. Ya. Yang ketiga, masuk ketiga tadi itu formulating, merumuskan strategi. Ya. Keempat itu implementasi atau penerapan dan pelaksanaan tersebut. Ya. Yang kelima adalah evaluasi manajemen strategi. Nah, sekarang saya akan jelaskan dari awal itu tentang visi dan misi organisasi atau perusahaan atau lembaga. Sekarang mungkin saya mau menanyakan kepada mahasiswa yang bisa tunjuk tangan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan visi? Ya, Rehan silakan. Visi itu menurut saya itu cita-cita, Pak. Ya, cita-cita. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Ada? Ya, Dharma? Ya, benar. Bisa juga impian. Terus apa lagi? Ada lagi? Oke, saya jelaskan ya. Visi adalah sebuah rangkaian kata-kata yang dibuat oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi itu
di dalam kata-kata tersebut ada sebuah cita-cita, seperti ada yang disebutkan oleh Rehan tadi, sebuah cita-cita, udah itu sebuah harapan bagaimana organisasi, perusahaan ataupun institusi ini akan berkembang ke depannya. Nah, gitu. Itu visi. Ya, sekarang saya tanyakan lagi, misi apa? Misi. Nah, misi di angan-angannya itu apa? Misi itu apa? Nah, kalau umpamanya seperti apa, Rehan ini sekarang berkuliah di sini, terus misi saya ke depan apa sih gitu loh, setelah selesai kuliah dari sini gitu loh, gitu. Ya apa? Proses ya Bang. Bisa proses. Terus apa lagi? Langkah-langkahnya untuk merealisasikan dari visi tersebut. Nah, ya, betul. Jadi misi adalah langkah-langkah atau proses ke depannya untuk mencapai tujuan visi tersebut. Ya. Oke, ya, itu jelas ya, visi dan misi ya. Yang kedua adalah menetapkan tujuan. Sebuah perusahaan, sebuah lembaga, sebuah institusi itu pasti harus mempunyai tujuan. Gitu. Tujuan apa sih yang ingin dicapai? Biasanya organisasi, perusahaan itu melihat ataupun institusi itu melihat dari visi misinya. Misalkan di tahun 2035 nanti akan menjadi perusahaan unggul di tingkat global, di tingkat internasional, gitu. Ya, itu tujuannya, gitu ya. Ya, oke ya, jelas ya tujuannya. Yang ketiga adalah tadi formulating. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus mempunyai strategi. Nah, jadi kita harus merumuskan strategi. Nah, strategi apa sih yang akan dijalankan gitu loh, di dalam perjalanan perusahaan ini gitu loh. Ya, jadi apa? Merumuskan dan membuat strategi perusahaan tersebut ke depan. Nah, ya, manajemen strategi ya. Yang keempat adalah implementasinya. Nah, implementasi itu adalah pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan dari perumusan strategi tersebut. Nah, ya, pelaksanaannya, jalannya. Ya. Yang kelima adalah evaluasi. Setelah dijalankan manajemen strategi itu, perumusan strategi tersebut, gitu, apa sih yang sudah dicapai di depannya, gitu loh? Apa sih yang sudah dicapai pada hari ini? Nah, gitu loh. Ya. Ya. Jadi setelah kita mengetahui seluruh alur dari flowchart manajemen strategi ini, bahwa memang secara garis besar, ya kan, kita kembali ke pertemuan pertama kemarin, ya, itu kan ada pengertian manajemen strategi. Nah, pengertian manajemen strategi adalah ilmu dan seni memformulasikan, formulating, membuat, merumuskan, ya kan, terus mengimplementasi, ya kan, menerapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi dari perumusan strategi apa yang sudah tercapai di akan datang. Oke, nah, materi tadi, materi pertemuan kedua tadi cukup? Oke, biar tidak terlalu tegang, merelaksasi tubuh, ya kan? Saya ada sebuah permainan. Mari kita berdiri semuanya. Ya. Ini untuk melatih kefokusan kita, gitu loh. Melatih kefokusan agar untuk materi-materi selanjutnya kita lebih fokus. Ya. Permainannya cukup tidak sulit, ya. Jadi kalau umpamanya saya bilang pendek, jawabannya panjang, ya. Kalau saya bilang panjang, jawabannya pendek, ya.
Ini melatih kefokusan. Nah, oke, kita coba ya. Kita coba. Ya. Ya. Mulai, tangannya siap. Tangannya siap gini. Nah, siap gini. Kalau pendek, jawabannya panjang. Kalau panjang, jawabannya pendek. Ya, oke. Ya, kita coba ya. Ya. Nah. Yuk, tangannya siap. Nah. Ya. Panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang. Nah, kan sudah diawaskan. Ya kan? Oke ya. Ya, sudah bisa semua ya. Ya, yang penting sudah harus fokus, harus fokus. Ya. Kita coba, ya. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Oke. Ya. Oke, sudah bagus semua. Ya. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Sudah selesai materi kita pada hari ini di pertemuan kedua tentang ruang lingkup manajemen strategi. Ya. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini semoga diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.